Syarat ketiga untuk baptisan Kristen dijelaskan dengan jelas dalam bagian di mana Petrus membandingkan tata cara baptisan Kristen di dalam air dengan pengalaman Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari murka dan penghakiman Allah ketika mereka masuk ke dalam bahtera oleh iman. Kemudian, setelah berada di dalam bahtera, mereka melewati air bah dengan selamat. Terkait langsung dengan kisah ini, Petrus berkata, "Dan yang tipikalnya, yaitu baptisan, sekarang menyelamatkan kalian, bukan penyingkiran kekotoran daging, tetapi memohonkan hati nurani yang baik ke dalam Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus." 1 Petrus 3 ayat 21. Di sini Petrus pertama-tama menepis anggapan mentah bahwa tujuan baptisan Kristen adalah segala bentuk pembersihan atau pembasuhan tubuh jasmani. Sebaliknya, dia berkata, syarat esensi baptisan Kristen terletak dalam respons batiniah hati orang percaya, yaitu memohonkan hati nurani yang baik ke dalam Allah. Respons batiniah hati nurani yang baik ke dalam Allah inilah, menurut Petrus, dimungkinkan melalui iman di dalam kebangkitan Yesus Kristus. 3 syarat pertama untuk baptisan: bertobat, percaya, dan hati nurani yang baik. Diringkas oleh syarat keempat, menjadi murid. Kristus menugasi para pengikutnya untuk menyampaikan pesan Injil kepada segala bangsa. Karena itu, pergilah, muridkanlah seluruh bangsa-bangsa. Baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengajar mereka untuk menjaga sebanyak apapun yang aku memerintahkan kalian. Dan lihatlah, aku ada bersama kalian seluruh hari-hari hingga akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 19-20. Di sini menjadikan murid-murid yang mendahului pembaptisan terdiri dari membawa mereka yang mendengar Injil melalui 3 tahap pertama, yaitu bertobat, percaya, dan hati nurani yang baik. Hal ini menjadikan orang-orang percaya baru memenuhi syarat untuk baptisan, yang melalui tindakan itu mereka berkomitmen secara terbuka untuk menghidupi kehidupan sebagai murid. Setelah tindakan komitmen publik ini, mereka yang telah dibaptis perlu untuk menerima pengajaran yang lebih menyeluruh dan luas, agar mereka dapat menjadi murid-murid sejati. Orang-orang Kristen yang kuat, berpengetahuan, dan bertanggung jawab. Sekarang kita dapat menyimpulkan syarat-syarat Alkitabiah untuk baptisan. Orang tersebut pertama-tama harus terlebih dahulu
mendengar Injil dengan cukup jelas untuk memahami hakikat tindakannya. Ia harus bertobat dari dosa-dosanya. Ia harus mengakui imannya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Ia harus mampu menjawab Allah dengan hati nurani yang baik atas dasar bahwa ia telah memenuhi seluruh syarat-syarat Allah untuk keselamatan. Akhirnya, ia harus berkomitmen kepada kehidupan sebagai murid. Oleh karena itu, kita menyimpulkan bahwa untuk memenuhi syarat untuk menerima baptisan Kristen menurut standar Perjanjian Baru, seseorang harus mampu memenuhi keempat syarat ini. Sebaliknya, siapapun yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat ini tidak memenuhi syarat untuk dibaptis. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku ingin berterima kasih sekali lagi untuk pemeliharaanmu yang lengkap dan total, dan untuk kehidupan yang didedikasikan kepada Allah melalui pertobatan dan iman. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang luar biasa ini. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan
seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.